Shalom, Bapak Ibu, saya baru sembuh dari batuk yang parah, tenggorokan masih sedikit tidak enak. Saya butuh konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengar firman hari ini. Dengan catatan ada orang yang membantu saya untuk membaca ayat firman Tuhan. Secara khusus kita tepuk tangan untuk drama musikal. Kira-kira kalau dua wanita yang cerewet tadi itu tahu siapa yang lahir, pasti mereka stroke langsung. Penghayatan banget, apakah aslinya dia begitu? Bagus, musik nyanyiannya bagus. Salut. Karena dulu saya sebelum sekolah teologi saya dosen drama musikal. Jadi saya sangat menikmati tadi. Bila perlu panjang lagi tadi. Mereka penuh penghayatan. Bapak Ibu, tema kita sama-sama baca. Apa tema kita hari ini? A Room for Jesus. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, segala sesuatu sudah Kau perbuat sempurna, tidak ada yang tinggal dari aspek penciptaan. Sungguh Engkau Allah penuh kasih, tapi karena kebodohan, kesombongan kami manusia, kami melawan Tuhan, kami tidak taat, kami berdosa. Padahal hidup kami jadi sia-sia di atas segala kesia-siaan. Dalam kerusakan kami Tuhan, Engkau tidak bisa menyangkal dirimu bahwa Engkau adalah kasih. Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal supaya kami kembali kepada kehendak-Mu yang semula. Ajaib kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Sampai Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau jadi manusia, dihina, bahkan menggantikan kami berdosa, sehingga Yesus disalibkan turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut, memberikan peluang bagi kami kepada kehendak-Mu yang semula. Untuk itu Roh Kudus, tolong setiap kami dalam waktu yang singkat dapat memaknai Natal dan menyikapinya dengan benar, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, A Room for Jesus saya sederhanakan. Ada enggak tempat bagi Yesus bagi hidup kita? Emang perlu apa kita harus memberikan tempat bagi Yesus? Apa tujuannya? Bapak Ibu, selama kita tidak teosentris, kita akan serupa dengan dunia ini. Dan mayoritas orang Kristen serupa dengan dunia ini. Tolong jawab Bapak Ibu. Mana orang Kristen lebih panik? Terlambat ibadah atau terlambat pesawat? Jawab dong. Iya, kita serupa dengan dunia ini. Kita enggak melihat nilai yang sesungguhnya. Nilai
menurut Yesus. Sehingga kita memaknai memberikan tempat bagi Yesus. Jangan-jangan kita nggak mengerti maknanya. Apakah saya jadi pendeta, khotbah, menggembalakan jemaat, benar-benar sudah memberikan tempat bagi Yesus? Belum tentu Bapak Ibu. Apakah Anda mempersiapkan Natal sedemikian rupa, mungkin kualitas seriusnya bagus, termasuk drama musikal, apakah kita sudah memberikan tempat bagi Yesus? Belum tentu. Ini permasalahan yang sangat serius. Jujur Bapak Ibu, mana orang Kristen lebih kagum? Tolong jawab. Mana orang Kristen, bahkan kebanyakan kami pendeta, lebih kagum melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit, atau melihat seorang istri tunduk pada suaminya bagaimanapun kelakuan suaminya? Kira-kira lebih kagum yang pertama atau yang kedua? Jawab dong. Yang pertama. Yuk kita buka Lukas pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Saya minta tolong satu orang membacakan buat kita. Mereka yang bagian WL lah, suaranya bagus-bagus itu. Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 14. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, tema kita diambil dari ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Begitu saya tiba di gereja ini, saya langsung ditegur oleh Tuhan berkenan dengan tema. Saya masuk, saya sulit cari parkir. Oh, rupanya nggak ada tempat parkir untuk pendeta ya. Dan pantas saya, oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Apa istimewanya saya? Saya kira di gereja ini nggak ada tempat parkir khusus untuk orang kaya kan? Enggak ya? Janganlah, itu Anda main-main itu. Tempat parkir siapa saja lah, kan begitu. Saya terus, karena biasanya memang orang mengundang pendeta pasti disiapkan ada parkir supaya enggak mempersulit. Tapi saat itu saya dengan tema hari ini sungguh menegur saya. Walaupun pada akhirnya saya dapat parkir. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, rata-rata kita manusia
yang diciptakan Allah sudah jatuh dalam dosa, bahkan sudah percaya, tetap egosentris, enggak semudah itu dituntaskan. Sehingga jangan-jangan kita mau memberikan tempat bagi Yesus sekedar jadi bayi lahir. Padahal Natal tujuannya adalah memberikan tempat bagi Yesus bukan sekedar lahir, tetapi supaya kita mengangkat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Permasalahannya, apakah kita ke gereja, apakah kita khotbah, apa kita melayani Tuhan jadi worship leader, singers, buat drama musikal, itu benar-benar memberikan tempat kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Tentu itu tidak representatif. Coba baca kembali Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, ini ayat sangat sederhana, tetapi ini merepresentatifkan nilai. Jikalau engkau mengasihi aku. Bapak Ibu, jangan salah tafsir seolah-olah Tuhan mengemis untuk kita kasih dia. Tidak. Tidak ada yang paling bernilai dalam hidup ini selain jadi makhluk kasih. Jemaat Korintus luar biasa aktivitasnya dalam ibadah, dalam semua kegiatan-kegiatan pelayanan. Sehingga kalau saya dulu dosen teologi mengajar tentang karunia-karunia roh, harus pelajari kitab Korintus. Mayoritas orang Kristen aktif dalam pelayanan tidak dalam konteks mengasihi Kristus. Sehingga kita sibuk melayani kegiatan, melayani pekerjaan, akhirnya ritual tanpa spiritual. Baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang, artinya tidak ada pengecualian. Entahkah dia pengkhotbah, pendeta, gembala, ketua sinode dalam bentuk berseru dengan khotbah, dengan doa mujizat, dengan penyembahan, dengan pujian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Lanjut. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mayoritas orang Kristen dan kami banyak pendeta merasa rohani kalau bisa bernubuat. Ini semuanya dalam bahasa Yunaninya, dalam bentuk terjadi, nubuatnya terjadi, mengusir setannya terjadi, melakukan banyak mujizatnya terjadi. Mungkin kegiatan lain, khotbahnya bagus, sistematis, gereja memerlukan seperti itu. Tetapi itu bukan berarti itu ukuran rohani, bukan menjadi representatif bahwa kita memberikan tempat bagi Yesus. Tidak sama sekali. Ayat 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Camkan hal ini Bapak Ibu jemaat sekalian. Orang yang bernubuat, nubuatnya terjadi. Ngusir setannya terjadi. Melakukan banyak mujizat-mujizat terjadi. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Itu bisa terjadi pada Anda Bapak Ibu jemaat sekalian. Karena enggak memaknai, tidak memaknai apa arti memberikan tempat bagi Yesus. Bapak Ibu, mari kita sepakat Allah adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Allah adalah kasih, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah yang adalah kasih. Maka manusia itu makhluk kasih Bapak Ibu. Manusia kalau nggak makhluk kasih itu nggak bernilai dan Tuhan tidak mengenal. Sama sekali Tuhan tidak mengenal Anda dan saya kalau tidak kembali kepada kehendaknya yang semula, makhluk kasih. Catat Bapak Ibu. Maka konsekuensi sebagai makhluk kasih, Allah memfasilitasinya kau Adam dan Hawa sebagai makhluk kasih. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan dengan bebas. Perhatikan Bapak Ibu jemaat sekalian. Boleh kau makan bebas. Tetapi yang satu itu, pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Jangan gagal fokus Bapak Ibu. Fokusnya bukan buahnya. Catat baik-baik, fokusnya bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan kalau menyebut nama buahnya itu buah kuldi, buah simalakama. Enggak, itu buah kurang kerjaan. Bukan itu. Beberapa abad yang lampau, ada beberapa intelektual Kristen mengadakan penelitian pohon apa itu pun kerjaan yang sia-sia. Karena fokusnya bukan buahnya, bukan pohonnya, perintahnya Bapak Ibu. Ulangi Bapak Ibu, apa fokusnya? Bapak Ibu catat, jangan lupa sampai mati. Ketaatan adalah satu-satunya engkau memberikan benar-benar tempat bagi Yesus dalam hidupmu. Selain ketaatan, gak ada Anda memberikan tempat bagi Yesus. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Mengakui Tuhan itu adalah kasih yang menciptakan kita gambar dan rupa Dia. Kita sebagai makhluk kasih. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Dia Tuhan. Khotbah yang bagus tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan kalau nggak taat jadi pelaku firman. Catat Bapak Ibu. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengatakan, kaulah segalanya. Kaulah rajaku yang berdaulat atas hidupku. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot sedang menyembah Dia. Semua penyembahan, angkat tangan, sujud, berlutut itu hanya cara. Semua itu tidak ada makna kalau enggak didasari ketaatan. Ketaatan adalah satu-satunya menyatakan syukur kepada Allah yang menciptakan. Menyatakan syukur kepada Allah yang menebus kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di luar itu enggak ada. Ini penting sekali Bapak Ibu.
Makanya Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Tidak ada kekristenan yang Kristen menurut Yesus selain kembali mengasihi Tuhan. Selain enggak mengasihi Tuhan, kita enggak Kristen menurut Yesus. Caranya cuma satu, lakukan segala perintah Tuhan. Saya terima surat supaya jemaat pegang janji Tuhan. Bapak Ibu jangan pegang janji Tuhan, pegang perintah Tuhan. Kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan objek, kita subjek. Nanti Tuhan yang beribadah pada kita. Kalau kita pegang perintah Tuhan, kita taat, kita adalah objek, dia subjek. Kita yang beribadah kepada dia. Sehingga gak heran ada pendeta berdoa Tuhan Yesus, ada jemaat berdoa Tuhan Yesus, Immanuel, kami mau naik pesawat ke Singapura, lindungi pesawat kami supaya kami tiba selamat. Itu kan menghina kehadiran Immanuel. Akhirnya fokusnya kenyamanan kita. Saya berubah makna Immanuel. Tuhan Immanuel, aku mau khotbah di Singapura. Tolong Tuhan, kalau aku dalam perjalanan dari Cinere ke bandara, mobilku dipepet, tolong aku bereaksi seperti yang kau kendaki, Immanuel. Ketika aku antri check-in pesawat, ada yang motong, tolong aku berani menegur dia lemah lembut. Kalau dia nggak terima, saya tetap nggak jatuh dalam dosa. Itu Immanuel, supaya kita memenuhi ekspektasi dia. Untuk apa dia menyertai kita? Bukan supaya pesawat kita nggak jatuh. Bahkan saya lanjutkan, itu selalu doa saya. Tuhan, kalau saya naik pesawat di ketinggian 30.000 kaki, mati semua mesinnya, tolonglah aku itu kesempatan aku menceritakan Yesus Juru Selamat kepada semua penumpang sebelum pesawat ini mencium bumi. Itu Immanuel, bukan sekedar selamat pesawat. Tetapi aku supaya melakukan sesuatu yang menyenangkan dia. Walaupun satu kali misalnya nanti saya naik pesawat, jatuh pesawat saya. Gak kurang penyertaan Tuhan kalau akhirnya jatuh pesawat saya. Karena kita memberikan tempat bagi dia bahwa dia harus saya taati. Entah pesawat saya jatuh atau enggak. Kayaknya Anda diam ini kayaknya masih ada unsur melawan. Ini masalah serius. Bapak Ibu tolong jawab kalau bisa Anda jawab. Stefanus dilempari batu sampai mati. Dia menikmati Immanuel atau dibiarkan Tuhan? Dia nikmati Immanuel sehingga dalam tingkat kesulitan yang paling tinggi. Dia memberikan tempat. Tuhan kau rajaku, kau Tuhanku, ku taati. Aku tetap jadi berkat di tengah kesulitan yang paling tinggi. Bapa jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Dia berikan tempat bagi Yesus untuk ditaati. Sebaliknya, kalau kau makan buah itu kau akan mati. Bapak, ibu, anak-anak muda, dengar baik-baik. Yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit kanker. Yang paling serius dalam hidup ini bukan gak punya jodoh sampai mati. Gak usah doa puasa untuk kesembuhan lah. Kecuali Anda belum percaya, silakanlah doa puasa untuk kesembuhan. Karena kesembuhan itu dialamatkan bagi orang-orang gak percaya. Bagi orang percaya gak tertarik lagi doa kesembuhan. Kayaknya Anda gak rela ini. Bapak Ibu tolong jawab. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Anda niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Jawab lagi. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Yang keras? Anda maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Kalau delay 3 kali? Ngamuk kan loh? Ya konsisten dong. Konsisten supaya Anda memberikan tempat bagi Yesus. Konsisten. Mana lebih bagus? Surga atau Singapura? Kalau Anda dipanggil ke surga maunya on time atau delay? Akan bingung saya jadi orang Kristen ini. Halo, Anda lama-lama sesat kalau fokus Anda doa kesembuhan. Anda sesat. Dengar baik-baik. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini.
Anda lama-lama sesat kalau terlalu suka doa kesembuhan. Bapak Ibu, yang kita harus doakanlah adalah bagaimana kita jadi orang paling bernilai. Memberikan tempat bagi Yesus supaya taat. Itu yang paling bernilai dalam hidup ini sampai kapanpun. Sebaliknya, yang paling serius bukan sakit kanker, yang paling serius bukan Anda cacat, maafkan saya, kaki Anda kecil sebelah, mata Anda buta, Anda katarak parah, bukan. Yang paling serius bukan Anda nggak punya anak sampai mati, bukan. Yang paling serius dalam hidup ini kalau kita Bapak Ibu nggak taat. Sehingga Tuhan berkata, kalau kau makan buah itu kau akan mati. Itu menunjukkan tidak taat itu mengerikan. Jadi doa puasalah kita supaya kita memberikan tempat kepada Yesus. Kalau kita nggak taat, kita berjuang lagi minta pertolongan Roh Kudus supaya kita taat. Itu namanya memberikan tempat bagi Yesus. Baca Yesaya 9 ayat 5. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Untuk ini Yesus lahir dalam hidup kita. Tetap tampilkan ayatnya, operator. Tetap tampilkan ayatnya, operator. Yaitu dia lahir dalam hidup kita supaya apa? Ayatnya di mana? Yesaya 9 ayat 5. Ya. Anak terlahir untuk kita, tujuannya diberikan kepada kita sebagai lambang pemerintahan. Dia harus tegas kita. Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Dia lambang pemerintahan di atasnya. Memang itu harus diproses. Mulai jadi penasehat ajaib. Bahwa nggak taat itu nggak benar. Kalau kau gagal ulangi, kalau gagal ulangi supaya kita suka taat. Dia Allah yang perkasa, Allah yang mengenal kita dan mengasihi kita daripada siapapun yang disebut. Kalau dia perintahkan sesuatu, nggak mungkin nggak bisa kita lakukan. Bahkan bukan sekarang nggak bisa kita lakukan. Kalau dia perintahkan sesuatu, itu yang terbaik dan menjadi kesukaan bagi kita. Maka dia adalah Bapa yang kekal, setia, dan Raja Damai. Supaya kita pelaku firman Tuhan yang benar yang mengasihi dia. Kalau fokus kita perintah Tuhan, dia memerintah kita, kita taat pada dia. Fokus kita firman Tuhan, kita mengasihi Allah. Pasti fokusnya perintah, pasti kita mengasihi sesama. Salah satu perintahnya apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Loh Pak Pendeta, kalau istriku cerewet, nggak ada kaitannya. Suami mengasihi istri, nggak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Bapak-bapak lihat saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Jangan ketawa, ini penderitaan. Ibu-ibu lihat saya, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda semua. Istri saya itu Chinese toto. Hak sinyin. Saya orang Batak dipanggil Icong. Bukan pocong, Icong. Istri saya itu sarjana teknik kimia. Semua aspek dilihat dari aspek kimia. Rumah kami super bersih sekali Bapak Ibu. Kalau Anda kurang kerjaan datang ke rumah saya pakai tangga, pegang atas AC, giniin. Gak ada debu. Di rumah kami gak ada debu Bapak Ibu. Anda cari lemari manapun, cari acak. Geser lemarinya, bekas lantai di bawah lemari. Anda letakkan tangan Anda gosok. Lihat gak ada debu. Di rumah kami gak ada debu. Di rumah kami dua yang menderita. Saya dan debu. Jangan ketawa, ini penderitaan.
Istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Konflik. Tahun ini saya 42 tahun jadi hamba Tuhan. Tapi di proses Tuhan seolah-olah Tuhan berkata, bukan di khotbah kau hamba Tuhan. Bukan jadi pendeta kau hamba Tuhan. Bukan jadi pimpinan sinode kau jadi hamba Tuhan. Bukan kau dosen teologi kau hamba Tuhan. Ketika kau pelaku perintah Tuhan, kau hamba Tuhan. Berikanlah dirimu untuk tempat di mana aku jadi raja, jadi Tuhan, kau hambaku. Jikalau kau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Bapak Ibu, sekalipun istriku cerewet sampai mati, cerewet dia gak punya kemampuan membatalkan saya memberikan tempat bagi Yesus bertata atas hidup saya, dan saya harus taat tetap mengasihi istri saya. Saya mengasihi istri saya nggak ada kaitannya dengan kelakuan dia. Saya mengasihi istri saya karena saya mengakui Yesus Tuhan. Saya tempatkan dia Tuhan sebagai dalam diriku. Allah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, Raja damai. Biarpun istriku cerewet sampai mati, damaiku nggak hilang karena pelaku firman. Ini yang harus kita lakukan. Anda dan saya, Bapak Ibu anak-anak muda, gak pernah memberikan tempat bagi Yesus kalau Anda gak tunduk dan taat pada dia. Sama sekali gak pernah. Maka Bapak Ibu, ketika orang gak taat, itu paling serius. Baca ulang Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, jangan rendahkan nilai kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Saya sedih ketika ada pernyataan-pernyataan, ketika didoakan ada orang lumpuh berjalan. Puji Tuhan, lumpuh berjalan, ada sukacita di surga. Mana ada sukacita di surga kalau lumpuh berjalan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, kanker ibu ini sembuh, haleluya. Tuhan surga surga sukacita penuh. Nggak ada sama sekali. Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di sakit sembuh, apa lumpuh berjalan, buta melihat. Gak pernah sama sekali. Maka rayakanlah Natal pertama. Sukacita Natal itu berlaku bagi semua orang, tidak relatif. Tolong jawab, di dunia ini semua gak orang sakit kanker? Jawab dong. Semua orang di dunia sakit kanker enggak? Enggak. Berarti sembuh sakit kanker bukan kesukaan seluruh bangsa. Kesukaan bagi orang sembuh. Ketangkep enggak? Di dunia ini semua orang lumpuh enggak? Enggak. Maka berita kelumpuhan jadi berjalan hanya kesukaan untuk orang-orang yang lumpuh. Bagi orang berjalan itu enggak sukacita. Pertanyaan, di dunia ini masalahnya apa ya? Semua sama. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah datang Yesus untuk menyelesaikan dosa. Itu kesukaan, joy to the world. Makanya kesukaan dalam Alkitab hanya ada dua yang menurut Yesus harus kita sikapi dengan sukacita. Hanya ada dua. Pertama, jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Bertobat. Bapak, Ibu, anak-anak muda, siapapun Anda di tempat ini, bertobat. Yaitu apa? Jangan gak taat lagi. Bapak-bapak, apapun alasanmu, jangan korbankan taat mengasihi istri karena itu perintah Tuhan. Bagaimanapun kelakuan istrimu, taat, bertobat Anda yang gak taat. Ibu-ibu, hai istri, tunduklah pada suamimu. Rata-rata ibu bilang apa? Pak Ridwan, suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Loh, suamiku kasar?
Itu kalimat bodoh. Bodohnya di mana Pak Ridwan? Berarti Tuhan bilang, hai istri, tunduk pada suamimu. Nggak bisa Tuhan, suamiku kasar. Berarti kita taat kepada Kristus ditentukan oleh kelakuan suami. Kata ditentukan berarti kelakuan suami penentu. Berarti secara etika praktis Tuhanmu adalah kelakuan suamimu. Karena dia penentu. Sehingga ketika kau mati Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Loh kau Tuhanku? Enggak, kau nggak Tuhanku. Aku ini nggak Tuhanmu. Aku ini bukan Tuhanmu. Loh, aku nyanyi, aku korban nama Yesus, aku menyembah kaulah Tuhanku. Enggak ada, ketaatan saja yang menunjukkan kau mengakui kau itu umat tebusanku dan Yesus itu aku itu Tuhanmu. Hanya ketaatan. Makanya Bapak Ibu, kesukaan yang besar adalah ketika kita dilawati Yesus, kita bertobat untuk menuju kesukaan berikutnya. Baca Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Ini kesukaan yang berikutnya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus adalah satu-satunya pakar bahagia. Enggak ada yang lain. Enggak ada pakar bahagia yang bisa ngomong yang benar. Hanya Yesus. Pakar bahagia ini bilang kepada kita setelah kita percaya. Setelah kita bertobat lahir baru. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa meliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Begitu kita selaras dengan pikiran Kristus dan peran Kristus, kita berbahagia melakukan firman Tuhan. Di situ kita sedang memberikan tempat bagi Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja bagi hidup kita. Kalau kita belum berbahagia melakukan firman Tuhan, belum benar-benar kita memberikan tempat bagi Dia. Loh Pak Pendeta, kalau suamiku kasar. Bu, yang Tuhan perintahkan ini gak mungkin Tuhan memerintahkan yang gak bisa kau lakukan. Loh saya gak bisa. Bukan gak bisa ya Bu. Kau gak mau, bukan gak bisa. Loh kenyataan, Bu, Yesus lebih mengenal dirimu daripada dirimu mengenal dirimu. Bahkan Yesus jauh lebih mengasihi dirimu daripada dirimu dalam mengasihi dirimu. Kalau kau tempatkan Yesus seperti ini, Dia mengenal diriku dan lebih mengasihi diriku daripada aku dalam mengasihi dan mengenal diriku dan mengasihi diriku. Pasti yang diperintahkannya itu benar. Dan pasti itu suka. Masalahnya kita belum mengakui Dia, mengenal diri kita, mengasihi Dia, mengasihi kita, dan kita belum mengenal Dia. Dia itu kebenaran absolut. Tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda benar-benar menempatkan Yesus dalam ruang hidup Anda sebagai Tuhan dan Raja selain ketaatan. Gak ada sama sekali. Beberapa dosen teologi dan pendeta berdebat sama saya. Dia bilang, loh kalau gitu kita kembali kepada hukum Taurat. Tidak. Sama sekali tidak. Loh Bapak bilang, enggak, bukti kita sudah selamat. Kita taat. Kita makanya orang bertobat lahir baru pertama berikan diri tempat bahwa Dia adalah satu-satunya jalan untuk kita diampuni dosa kita. Kemudian kita mengakui dosa itu paling serius, tidak taat itu serius. Kemudian kita dimuridkan belajar mengenal Dia sehingga kita mengerti bahwa Dia yang mengasihi kita bukan saja waktu mengaruniakan Yesus Kristus berkorban bagi kita, tapi dalam memerintahkan sesuatu pada kita. Suami kasih istri, istri tunduk pada suami, anak-anak hormati orang tua, balas kejahatan kebaikan, ampuni kesalahan orang lain. Itu semua dilakukan dalam konteks kasih, bukan hukum Taurat.
Begitu kita mengenal dia, dia lebih mengenal diri kita daripada diri kita mengenal diri kita. Dia lebih mengasihi diri kita daripada diri kita dalam mengasihi diri kita. Pasti yang dia perintahkan itu cocok bagi kita. Masalahnya, sudahkah Anda memberikan tempat dengan pemahaman ini tentang dia? Bagian terakhir. Bapak Ibu, saya minta tolong yang di atas maupun di bawah. Saya minta tolong lihat kaki Anda paling bawah. Bukan saya, kaki Anda. Saya bukan kaki Anda. Ada. Maafkan saya. Saya buat analogi nih. Anda pakai sepatu atau sendal? Oke. Jawab Bapak Ibu. Anda pakai dengan benar atau enggak? Jawab Bapak Ibu. Yang kanan di kanan enggak? Yang kiri di kiri enggak? Jawab Bapak Ibu. Tertekan enggak Anda memakai sepatu yang benar? Enggak. Terhadap kebenaran seharusnya kita enggak tertekan. Kalau ada selesai ibadah, misalnya kalau ada selesai ibadah ada ibu-ibu nangis dekat saya. Pak Pendeta Ridwan, bisa saya ngomong sebentar? Loh kenapa Ibu? Saya ngomong sebentar. Oke, silakan Bu. Kenapa Ibu? Tadi Pak Ridwan saya mau ke gereja. Saya mau pakai sepatu kanan ke kiri. Yang kiri di kanan. Ditegur suami saya. Itu salah ma, suruh pindah kanan di kanan. Aku nggak mau, aku mau kanan di kiri, kiri kanan. Ditegur terus. Akhirnya saya terpaksa ke gereja. Yang kanan ku pakai di kanan, yang kiri di kanan. Dalam hati saya, ini gangguan jiwa nih orang. Catat. Kalau Anda tertekan mengasihi istri Anda dengan segala keberadaan dia, Anda masih gangguan jiwa. Kalau Anda ibu-ibu tertekan tunduk pada suami, Anda sedang gangguan jiwa seolah-olah Tuhan itu salah kau Tuhan menyuruh aku tunduk pada suami. Kau bukan Tuhanku, kau bukan rajaku, aku tidak mau taat. Maka Bapak Ibu, ambillah sikap untuk menempatkan Yesus bukan di kiri kanan Anda. Bukan sebagai bayi yang tak berdaya. Tetapi tempatkanlah dia dalam hidup Anda Bapak Ibu. Dalam pikiran dan perasaan Anda. Dan berikan dia tempat sebagai Tuhan dan Raja Anda. Hanya satu caranya. Taat. Jangan taat tertekan karena yang disuruh dia ini kebenaran. Terhadap kebenaran nggak tertekan kita. Ubah paradigma Anda. Tuhan itu sempurna sekali dan dia selalu menyatakan sesuatu termasuk perintahnya dalam konteks kasih. Justru mengasihi istri itu kesukaan. Tunduk pada suami itu kesukaan. Hormati orang tua itu kesukaan. Hidup jujur itu kesukaan. Hidup dalam kerendahan hati itu harus kesukaan. Tetapi karena ini mujizat terindah. Kalau lumpuh berjalan Lazarus bangkit. Tuhan gak perlu tahunan. Cukup seketika. Karena itu mujizat terendah. Karena menjadi pelaku firman. Mujizat terindah. Ubah paradigma tentang mujizat terindah. Terindah itu adalah taat. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Nggak ada lebih dari itu. Maka memang itu nggak bisa instan. Harus diproses. Dan jangan hilang fokusnya. Gagal ulangi. Gagal ulangi. Bagaimanapun kita ngomong sama diri kita. Bagaimanapun kelakuan istriku.
Aku tidak mau lagi mengorbankan perintah Tuhan untuk kutaati karena kelakuan istriku. Aku mau taat. Dan tolong Roh Kudus, Roh penolong yang menginsafkan aku akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Aku sungguh-sungguh dalam kondisi sukacita mentaati firman. Karena itu Alkitab katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkan dan melakukannya. Maka kita rayakan Natal dengan benar. Kita tempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kalau gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Saya nggak tahu gereja ini tahu nggak lagu itu. Ku tak akan menyerah. Pak Paul, tahu nggak lagi? Ya. Pada apapun juga. Itu lagu bagus. Tapi bagus dinyanyikan, nggak bagus diterapkan. Artinya Bapak Ibu, bagian terakhir. Artinya Bapak Ibu, semua jemaat GKI Pinang Sia harus menyikapi kekristenan yang benar dengan suka jadi pelaku firman Tuhan. Supaya selaras kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita menempatkan dia sebagai Tuhan dan Raja. Kalau gagal, ulangi. Jangan pernah menyerah. Harus lebih tahan banting daripada setan. Saya selalu ibadah di jemaat saya. Setengah jam sebelum ibadah kami ada doa. Tadi juga saya tiba, ada ibu tadi Pak Ritun, kami sudah tadi doa. Oke, bagus. Salah satu pokok doa kami, iblis, roh jahat, roh kegelapan tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Kami ikat, kami suruh keluar. Keluar. Jawab Bapak Ibu, keluar dia. Minggu depan datang lagi nggak iblis roh jahatnya? Datang lagi nggak? Datang. Makanya setiap ibadah kita berdoa. Dalam nama Yesus, iblis roh jahat roh kegelapan, jangan coba-coba intervensi dalam ibadah dari awal hingga akhir. Kami ikat, kami usir, keluar. Keluar dia. Minggu berikutnya datang lagi ya? Datang. Lain dengan jemaat. Lain dengan jemaat. Kalau saya bilang, Bapak, atau Ibu, Bu. Mau saya ibadah di sini. Keluar. Jangan ibadah di sini, keluar. Keluar dia. Minggu depan datang lagi enggak? Kayaknya iblis dan setan lebih cocok menyanyikan lagu Ku tak akan menyerah. Iblis dan setan lebih cocok dari Anda. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Maka mulai kita latih. Ketaatan jangan pernah kita korbankan karena masalah hidup. Boleh diulangi? Ketaatan jangan pernah korbankan karena masalah hidup. 1, 2, ya. Ketaatan jangan pernah korbankan karena masalah hidup. Ketaatan jangan pernah korbankan karena situasi dan kondisi. Dan itu sekali lagi kita berjuang. Karena Allah Bapa yang kekal Raja Damai, Dia sabar asal kita fokus. Sebelum ajal kita tiba, benar-benar kita berbobot menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dengan kita sama-sama baca Filipi 2 ayat 5-8. Filipi 2 ayat 5-8. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita sama-sama baca Filipi 2 ayat 5-8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah pikiran dan perasaan Kristus untuk kita lakukan dalam hidup bersama suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, dengan besan, dengan ipar, dengan menantu, dengan mertua, dengan teman gereja. Maka disitulah kita memaknai makna tema ini dengan berbobot.
terakhir. Presiden Jokowi ngomong tahun depan kelimpahan atau masa kesuraman? Kesuraman. Saya Januari Februari jadwal saya 38 hari seharusnya khotbah di 6 negara Eropa dan 1 Inggris. Tapi akhirnya dinasihati oleh tokoh-tokoh dan juga dari negara Inggris supaya ditunda. Karena bisa chaos, karena itu musim dingin, batu bara dan gas makin tipis, sulit pangan, pemanas dikurangin, listrik juga mati hidup, maka bisa chaos, ditunda. Dan Indonesia juga bukan sembarangan Jokowi berkata begitu. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dengan ketaatan, berarti kita mengasihi Dia. Kesulitan itu momentum yang indah untuk kita musim penuaian. Karena reaksi orang benar terhadap kesulitan perbedaannya signifikan sekali dengan orang gak percaya. Malah itu kesempatan kita untuk jadi berkat. Kita tutup dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan Allah bagi mereka yang taat. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, gak pernah kau dengar dengan telinga, gak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi engkau. Maka kemenangan yang sesungguhnya adalah kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Hanya satu cara, taat. Saya tantang Anda yang setuju katakan amin. Yang setuju saja katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Nggak usah ikut-ikutan. Yang setuju saja. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan berikan dirimu berdoa secara pribadi Bapak Ibu. Jika ada dosa dan kejahatanmu, yaitu namanya ketidaktaatan, ditegur secara langsung atau tidak langsung. Dalam momentum ini, mintalah ampun kepada Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Ketika kita bertobat dan minta ampun. Selama ini kita kecewa dengan perkawinan kita, minta ampun kepada Tuhan. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, sama sekali itu gak pernah salah pilih. Bahkan bukan sekedar gak salah pilih, karena itu dari Tuhan, itu yang terbaik. Yang perlu dirubah bukan pasanganmu, yang perlu dirubah paradigmamu, cara sudut pandangmu. Pengenalan akan Tuhanmu, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam pikiran perasaanmu Bapak Ibu. Ambil keputusan, mengampuni dengan kesukaan. Ibu-ibu tunduk pada suami harus dengan kesukaan, karena disitulah statement hidup kita berbobot. Kita mengaku Yesus Tuhan. Anak-anak, jangan lagi melawan orang tua. Jemaat di tempat ini harus terus memelihara roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Arti melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar khotbah, bukan sekedar worship leader. Pelaku-pelaku firman, tidak terbatas waktu ibadah. Di rumah, dimanapun Anda berada. Ambil keputusan. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum kepada Engkau Tuhan. Di dalam kesempatan yang indah ini, Kau memberikan pengertian bagi kami. Bukan memberikan hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Sekedar Engkau lahir dalam hati kami. Engkau sebagai bayi. Tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu, jamah, dan jamah.
oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, jamahlah setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Lembutkan hati kami Tuhan. Dan tolong kami memiliki pengenalan akan Tuhan yang sangat mengenal kami, sangat mengasihi kami. Lebih daripada siapapun yang dapat disebut, termasuk diri kami dalam mengenal diri kami, dalam mengasihi diri kami. Sehingga Allah yang sempurna menyatakan perintahnya, itu bukan saja bisa kami lakukan, tetapi itu adalah kebenaran dan kesukaan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini Tuhan. Dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang terbatas ini menjelaskan. Roh Kudus follow up. Supaya mereka menempatkan Yesus bukan sekedar bayi lahir dalam hati mereka, tetapi sebagai Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa kekal untuk hidup memerintah dalam hidup kami Tuhan. Genapilah Tuhan, sebab semua ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan